Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, jajanan es tradisional banyak ragamnya loh. Salah satunya es lilin goyang ini. Es legendaris yang banyak disukai anak-anak maupun orang dewasa. Sayangnya, seiring waktu, jajanan es goyang ini makin sulit dijumpai. Namun di kampung Cisalak, Kabupaten Cianjur, masih dijumpai seorang kakek berusia 84 tahun yang menjajakan es lilin untuk menafkahi keluarganya. Abah Abun namanya. Sudah 60 tahun lebih ia bersama gerobak kesayangannya berkeliling kampung menjajakan es lilin. Wah, mulai jualan es dong kena 1 tahun. Langsung jualan es potong 2 tahun. Langsung es lilin. Kayaknya langsung, saya usah marah. 30 kilo, sama 2 es nongkrong 1 tahun, 30 genap, es potong 2 tahun, 38, es lilin kita 38. Saat musim hujan tiba, es lilin yang dibawa Abah Abun pun kurang peminatnya. Bukan karena rasanya yang tak enak, melainkan saat hujan turun jarang yang mengkonsumsi jajanan es. Namun Abah percaya di setiap butiran air yang turun pasti ada rezeki untuknya dan istri. Hujan mah libur, Nek. Tidak bisa jualan. Ya, jualan yang lain-lain tidak bisa. Sering kesulitan. Kami masuk kuliah, darah ayah memulihkan, bapak hujan, dagang, mama lillahi ta'ala. Belum lagi pasangan lansia ini juga membutuhkan biaya untuk sesekali berobat. Di usia yang sudah senja, kakek Abun dan nenek Dede memiliki beberapa keluhan yang biasa terjadi pada mereka yang sudah sepuh. Ibu nyeri saja, itu jelas. Bapak itu coba tinggal yang itu kemarin mas pulsasi ke mana-mana penyawa tersebut dan nyeri tuur. Sok ngeluh po mama, ayo terus wih jalan deh, yang ya gitu, terang kemana-mana deh, kecapean. Karena belum mendapatkan uang dari berjualan es lilin, sering kakek tidak mempunyai kembalian, sehingga tak jarang ia harus mengikhlaskannya. Pak meser. Meski sudah sangat sepuh dan fisiknya sudah digerogoti berbagai keluhan penyakit, namun itu tidak mengurangi semangat kakek Abun berdagang es goyang. Sedari pagi selama seharian, kakek Abun mendorong gerobaknya berkilo-kilo jauhnya dari kampung ke kampung. Dia ke alun-alun kilo, ke alun-alun ke Hanyawar 2 kilo, di Hanyawar ke Bojongkitung 1 kilo. Nah, udah jauh di jam 8 jam 8 sampai asar jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Dagang bapoe. Bang biasa. Jalan kaki biasa. Yang dulu tahu Hanyawar ya, nah, Pigasi Bojongkitung, Lugu Susukan, Cipicung kayak itu nanti. Jalan seberapa kilometer. Namun kakek Abun tidak pernah mengeluh. Berjalan kaki mendorong gerobaknya di bawah terik matahari maupun gerimis hujan. Dijalaninya sepenuh hati demi menjemput rezeki. Es goyang buatan kakek Abun terdiri dari bermacam-macam rasa. Es kacang hijau, es coklat, stroberi, melon, dan masih banyak lagi. Semuanya dijual dengan harga Rp1.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam cara Allah memberi rizki kepada hamba-hambanya. Tetapi apa pintu rizki yang paling baik yang dapat diraih oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang sahabat bernama Rafi' bin Khadij datang kepada Nabi SAW dan bertanya,
ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, apakah usaha yang paling baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana hadis riwayat Baihaqi, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Segala perbuatan yang dihasilkan oleh tangan seseorang serta semua perdagangan yang baik. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua macam pintu rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama adalah bagaimana kreativitas yang dapat dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah bagaimana dia mengolah hartanya menjadi produktif, berjualan, bertransaksi, lalu mendatangkan keuntungan dari situ. Quraisy sangat terkenal sebagai bangsa pedagang. Di sini dulu berdiri pasar Ukas dan sangat terkenal di seantero Jazirah Arab. Orang-orang Quraisy berdagang sampai mereka sudah tua, dan mereka berdagang jauh sekali sampai ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Kakek Abun tidak pernah menaikkan harga es lilin selama bertahun-tahun, walau harga bahan bakunya naik dengan harapan tetap menarik minat pembeli. Meski demikian, pendapatannya setiap hari tetap tidak menentu, apalagi sebagian dari penghasilannya harus disisihkan sebagai modal untuk membeli bahan baku. Kadang kayak 80, kayak 50 gitu. Berangkat truk hujan 20.000. Orang tua beli karena kacang wae, es kacang, kayak supir yo, wah es kacang opat. Oh dari supir angkot, wah es kacang 5. Sudah makan. Akhirnya resepnya karena coklat. Tidak hanya berkeliling kampung, kakek Abun sesekali juga mangkal menunggu pembeli. Biasanya di tempat keramaian atau di dekat sekolah. Besok pagi di Pasir Kalapa, di perempatan Pasir Kalapa. Tempat ojek, Pasir Kalapa. Mangkana dirinya bukan teralami, beli sewa saja. Atau sana ini ya raja. Ya rasanya enak, manisnya sedang, nggak pahit, nggak pernah batuk lagi. Sering, kalaupun sering beli juga, sering makan es lilin juga nggak pernah batuk. Sebelum memulai membuat es lilin, kakek Abun harus berbelanja bahan-bahannya terlebih dahulu. Beruntung bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan tidak sulit dicari, sehingga kakek Abun tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke pasar. Apa aja, Pak? Kalapa, aki soba, kacang hijau, coklat, melon, strawberry, gula. Di rumah sederhana inilah kakek Abun tinggal bersama istrinya, Nenek Dede. Ketiga anak mereka sudah berumah tangga dan pindah merantau ke kampung tetangga. Setiap hari di rumahnya, kakek mulai meracik bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk membuat es goyang. Tidak hanya untuk dijual keliling, terkadang kakek Abun juga mendapat pesanan untuk hajatan. Ikan hajat mah sok aya nu mesen nya. Nu mesen hajat mah nya sok. Gini antara terus gini kayak. Proses pembuatan es lilin goyang tidak terlalu rumit. Pertama-tama dibuat dulu adonan es dengan mencampur santan kelapa, gula pasir, garam, dan tepung. Untuk variasi rasa, ditambahkan coklat atau potongan buah segar seperti alpukat atau melon. Aduk semuanya hingga mencapai kekentalan tertentu. Sementara untuk rasa kacang hijau direbus dulu sampai matang. Lalu haluskan, baru dicampur dengan adonan es. Selanjutnya, masukkan adonan tersebut ke dalam cetakan yang akan ditaruh ke wadah pendingin berisi bongkahan es di dalam gerobak. Biasanya setiap hari kakek Abun memerlukan 10 kantong es. Sebelum mendingin, es goyang diberi tusukan.
Setelah itu barulah gerobak digoyang-goyangkan agar adonan es membeku dengan rata. Dari proses pembuatannya yang digoyang-goyang inilah nama es goyang berasal. Dalam sekali proses pembuatan, kakek Abun bisa menghasilkan 50 hingga 60 buah es goyang. Bahkan apabila seluruh es goyang itu laris terjual, penghasilan kakek masih pas-pasan untuk makan sekeluarga. Hasilnya sepoe tuh tidak cara banyak gitu tidak kamu dah ayo nak jangan dia dah kan cara aja jangan biasa nu osok oke halipnya dah hujan ya dah mah hujan oke tertiris dah tempat itu sesuai tuh Cukupkan. Rumus berbahagia adalah tidak turut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha, kita memikirkan bagaimana proses-proses dalam menjalaninya. Adapun hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah, berkaryalah. Allah akan melihat kerja kalian. Artinya, fokuslah dengan proses-proses ketika kita bekerja, bukan fokus kepada bagaimana hasil yang akan Allah berikan kepada manusia. Dalam menjalankan prosesnya, seorang manusia harus memulai dari ikhtiar, bagaimana dia memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Setelah itu, dia berusaha mengeksekusi pilihan-pilihan itu dan bagaimana memadukannya dengan sangat seksama. Setelah itu, dia terus optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pada fase keempat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dia dapatkan dari hasil kerjanya itu, dia pasti akan ridha. Jadi jelas sekali, memilih, berusaha, optimis, tawakal, lalu ridha, puncak tertinggi kebahagiaan umat manusia. Lantaran penghasilan kakek Abun dari berjualan es lilin goyang tidak menentu, terlebih kala musim penghujan, mau tidak mau nenek Dede pun turut membantu bekerja untuk menambah penghasilan. Dengan kondisi fisik yang sebenarnya sudah tidak layak untuk pekerjaan yang menguras tenaga, nenek Dede membantu kakek mencari nafkah dengan menjadi buruh serabutan di sawah. Ngaramet, ngorek, batu, kamu tadi bantu jeng mama pulang. Lantaran sudah sering mengeluh nyeri dan fisiknya lemah, nenek Dede hanya bisa bekerja pelan-pelan dan kadang seolah akan terjatuh pingsan bila kelelahan. Bu, ya beras. Kamu ibu. Upah yang diterima nenek Dede dari bekerja di sawah terkadang tidak berupa uang. Namun hasil itu cukup membantu mencukupi kebutuhan makan keluarganya sehari-hari. Beras, aci semua 40.000. Ending ketika jam 12, beras mah 5 liter. Di usia mereka sudah seharusnya kakek Abun dan nenek Dede menikmati masa tua mereka. Namun kakek dan nenek Dede masih harus bekerja keras demi sesuap nasi. Bagi kakek Abun, hal itu justru disyukurinya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakek Abun rupanya menyimpan cara tertentu agar tetap kuat bekerja di usia senja. no beri ini nak kita kah hiji kita kah 7 no beri teh mulai hiji tanggal 2 tanggal 3 nata itu tanggal 4 dan dompet tanggal 5 siki kita tanggal 7 Di tengah himpitan ekonomi dan segala kesulitan hidup yang dihadapi, kakek Abun dan nenek Dede masih menggenggam asa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik nantinya. Cita-cita mah yang bang-bang yang lima cita-cita ini yang dirangkasan gitu, gitu mah. Dari jalanan aku mahal ya mungkin ya pada saya penghasilan sedikit
Jadi kemampuan itu ayah gitu. Selamat dunia akhirat. Diagengkeun meuli rezeki we mak mah kalau ibadah Allah. Mungkin ka Gusti Allah mungkin disehatkeun badan bapak. Sahabat hikmah, Qarun dihancurkan dengan seluruh hartanya, dibenamkan ke dalam bumi. Karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan adalah hasil kepintaran, usaha dia dalam berdagang dan berusaha. Dia berkata, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapati itu karena ilmu yang aku miliki. Dia lupa bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang Quraisy agar menyembah, menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy adalah Allah menjaga bagaimana perdagangan mereka pada musim panas dan pada musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah lah yang membuat mereka dapat berdagang pada musim panas dan pada musim dingin. Maka jangan lupa ketika seseorang dapat berdagang dan memperoleh rizki dari perdagangannya itu, bahwa segala sesuatu yang dia dapati pada hari ini hakikatnya adalah bukan dari usahanya, tapi dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Siapa yang memampukan kita untuk memilih barang-barang yang baik, pegawai yang baik, cara berdagang yang baik, berinteraksi dengan manusia dengan keterampilan yang baik, semua itu pada hakikatnya adalah keterampilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Imam Tobroni. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.